teman-teman sekalian, kan ada istilah first world country, second world country, dan third world country. Ada di sejak tahun 70-an dunia dibagi tiga. Satu negara dunia satu, kelas satu. Nomor dua negara dunia kedua, terus negara dunia ketiga. Yang satu itu Amerika, Eropa. Yang kedua itu dulu itu masih Jepang, Cina, dan seterusnya. Kita ini negara dunia ketiga paling asor, paling sorju. Kita ini dengan bangga, kita sebagai warga dari negara dunia ketiga lo malah bangga. Ya. Saya ingin katakan sama Anda semua, 10 tahun ke atas, 10 tahun sejak sekarang dan kemudian, Amerika akan menjadi negara dunia kedua. Eropa akan menjadi negara dunia kedua, jadi dia akan turun kelas. Afrika, Amerika Latin akan tetap menjadi negara dunia ketiga. Tapi Pasifik, negara-negara Asia Pasifik dari Indonesia sampai Cina di utara, ada Thailand, ada Myanmar, ada Kamboja, ada Vietnam, ada semuanya, akan menjadi negara dunia pertama. Dia akan menjadi first world country. Pusat perekonomian dunia akan ada di wilayah Asia Pasifik. Indonesia akan menjadi bagian dari supremasi ekonomi dunia. Dalam waktu tidak lama lagi. Ning dudu wekmu. WE Cina, ya, dipimpin oleh Cina, karena Cina tega melakukan yang kamu tidak mungkin melakukan, karena Cina mau melakukan yang Anda tidak mau melakukan, karena Cina tidak punya selawatan, tahlilan, dan lain-lainnya. Kono pokoknya ndolek duit terus, sementara gue kayak penggawean, tahlilan, grebek, pengajian, gitu. Apalagi Pak? Selawatan. Ma'iyahan, manakipan, segala oke banget penggawean, sehingga konsentrasi keuangan dan materialismenya turun gitu ya. Nah teman-teman sekalian, Anda mau apa sekarang? Tahun 2025 ke atas, what are you going to do? Kamu mau apa? Gue harus jadi cleaning service, gue harus jadi satpam, gue harus jadi tukang demo bayaran, gue harap jadi apa? Gue harap jadi pengemis, gue proposal nang dindi. Gue pura-pura jadi wong kritis padahal dikongkon satu pihak untuk demo pihak yang lain. Gue harap jadi apa? Gue harap jadi wong ngemis. Gue wong Jawa ya rata-rata ya. Gue milih ndi? Mati kaliren opo mangan tapi barang colongan. Tenan iki. Ngene, gue tahu ngerti tau ceritane ana macan digodha kancil. Muangkel banget to kancil kuwi. Muangkel macane. Akhire diuber mlebu alas kae semak-semak ilang. Akhire ana kebo. Go. Ngerti ra ning ndi kancil mau? Ngerti jare kebo ngono. Ning ndi, Bu? Ya tak dudu ning ambung sik bokongku. Akhirnya macan nyium pantatnya. Terus kerbau menunjukkan, ini kono mau, ini nggon semak-semak kono kau, macannya lari, ada bener, lari lagi, hilang lagi, ketemu babi, bibi, kayak ngelok kancil ra, ono ki mau melayu kono, neng di persisnya neng di, ambung silitku, akhirnya si macan ngambung silit, didudui sama babi, pokoknya neng kono kayak, ono buat kitan kayak katanya delik neng. Parane karo macan hilang meneh. Akhirnya ketemu siri-siri. Ngerti siri-siri? Ambung sik silit kena pengen ngerti. Ora ngerti siri-siri ta? Ora ngerti siri-siri? Durung tau krungu? Ayo nek kepengin ngerti, dilaten sik silitku. Inilah yang terjadi di Indonesia sekarang. Bukan hanya terpaksa, bahkan orang melamar untuk ngambung silit. Ya ra. Saiki iki ning Indonesia, sarjana, wong pinter-pinter, wong ampuh-ampuh, royokan mbuh universitas iki mbas iku royokan untuk ngelamar ndilat silit ben urip. Ya ra?
ben iso mangan, ben duwe mobil apik, ben duwe jabatan, ben iso melu ngerampok ya ra. Wes, sesuk kowe ketemu kanca-kancane siri-siri nang ndi? Apa kowe? Pengen ngerti kowe? Terus langsung kok bukanya ya. Aku ndek banget ngono-ngono kowe. Oke, jadi fatwa saya terakhir, kalau ini boleh disebut fatwa ya, anjuran untuk anak-anakku ya. Anda akan menghadapi dunia yang sangat serius di mana Indonesia akan ikut moncer. Pertanian akan maju tapi bukan milik petani. Petaninya tidak ada yang petani tapi buruh tani. Pemiliknya adalah konglomerat-konglomerat. Semua gedung yang tinggi hanya 1-5% yang bukan milik asing. Semua mesin materialisme, mesin kapitalisme semua milik mereka. Sekarang teman-teman sekalian, Anda mau apa? Mau bunuh mereka? Mau berontak? Kalau sekarang saya mengajak Anda memberontak, harap tahu dua hal. Satu, kalau kita sekarang melakukan perombakan besar-besaran ke Indonesia seperti 98, ya, sekarang yang terjadi adalah perang horizontal. Rakyat akan bentur sendiri antara kelompok A dengan kelompok B di kalangan umat Islam sendiri, betul enggak? Nah, jadi tidak mungkin saya lakukan itu. Nomor dua, andaikan saya melakukan perombakan atas Indonesia, aku orang ngejak kowe. Kowe wis angel-angel maknyahan tetep melarat koyo ngene, mosok tajak revolusi. Nek jen aku arep ngono kuwi, aku nek di perintah karo Allah tak tandangane dhewe. 98 aku tandang dhewe. Aku ngunggahke Gus Dur dhewe. Dengan memastikan kemenangan Gus Dur karena dipilih oleh P3 dan Golkar, dan saya yang menempuh langsung ke Akbar Tanjung maupun ke Hamzah Has pada waktu itu, dan seterusnya. Bahkan saya juga evakuasi Gus Dur begitu dipecat oleh Pak Amin Rais, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya saya tidak melihat bahwa saya perlu membawa Anda untuk perjuangan dunia. Cukup aku nang Jakarta, tak suntik gulune, tak untir set wis tadi. Kalau Allah mengizinkan, syukur Allah memerintahkan. Tapi kalau tidak, saya tidak akan lakukan apapun. Yang saya lakukan adalah menyampaikan cahaya Allah kepada anak-anakku yang semakin hari semakin banyak, yang umurnya antara 20 tahun sampai paling banyak, paling tinggi 40 tahun, yang akan menjadi pemimpin mulai 2025 ke atas. Gue engko dadi pemimpin kabeh. Ning pesenku, Anda berdaulat kepada diri Anda sendiri dulu. Anda usah ngurusin kedaulatan di luar dirimu. Wong kamu sendiri belum berdaulat. Berdaulat artinya apa? Kamu berdaulat terhadap imanmu. Kowe kudu ngerti ngopo kok beriman. Kalau kamu beriman berarti kamu harus bisa menjalankan kehidupan yang membuatmu aman di hadapan Allah. Gitu loh. Karena produknya iman adalah aman. Jadi iman diterjemahkan secara akal pikiran, secara ilmu, secara kebudayaan, secara ekonomi, secara profesional. Diterjemahkan imannya dengan membuat sesuatu yang membuatmu aman di depan Allah. Itu beriman. Cara berdaulat terhadap iman Anda, berdaulat terhadap ilmu Anda, berdaulat terhadap perilaku budaya Anda, berdaulat terhadap keluarga Anda. Kalau Anda sendiri belum berdaulat atas pikiranmu sendiri, kue isi taklid, isi jare kae, kue orang duwe kedaulatan nang awakmu dhewe, kamu belum bisa menjadi pemimpin bahkan terhadap dirimu sendiri. Maka sekarang anak-anakku sekalian, kamu cari dirimu itu siapa? Tuhan tuh nyuruh kamu jadi apa? Caranya gimana? Lah kamu senengnya apa? Lah kamu bakatmu apa? Gitu loh. Kalau Anda mengandalkan sekolah dan kurikulum, mereka tuh tidak peduli sama bakatmu. Kurikulum itu podo, kabeh diperlakukan sebagai kambing, padahal ono kijang, ono sapi, ono ayo kambing ki wedhus. Padahal ada kambing, ada wedhus, ono kowe ya. Maksud saya, mencari dirimu sendiri itu maknanya jangan muluk-muluk. Kamu punya kecenderungan apa? Mulai dilihat sekarang kamu itu. Kamu, wah aku seneng ya karo kopi iki tak dodolan, aku tak gawe warkop wae.
Wah, aku seneng iki nandur-nandur, tak jajal, tak jadi cilik-cilikan jadi petani organik misalnya. Aku seneng IT iki. Pokoknya terserah Anda itu kecenderungannya apa, itu namanya fadilah. Faddalallahu ba'dan ala ba'din. Temukan dirimu yang Allah konsep. Kalau di sekolahan kan, sekolah tidak peduli sama Allah dulu kasih apa kepadamu. Kan begitu. Maka kamu sendiri yang harus cari siapa dirimu, kecenderunganmu apa, bakatmu apa, dan carilah bahagia, karena bahagia itu hanya dengan Allah. Jadi kamu mosok kon dosen tapi ngersulo. Aja ngersulo. Kamu temukan nikmatnya akhirat di dalam pekerjaanmu sebagai dosen. Kan begitu. Kamu jangan ngersulo. Kowe ngojek ning karo grundel benasu ngojek aku. Teman-teman sekalian, kemarin saya diceritai oleh Sabrang. Di Jepang itu ada orang yang 40 tahun lebih itu dia kerjaannya melipat-lipat kertas origami itu. Gawe manuk, gawe perahu, gawe apa lho. Dadi petang pulang ngono terus deh. Kan iki ngopo to iki? Bendino ngelipet kertas apa to gunanya apa gitu ya. Anda tidak tahu itu thariqat, itu ketekunan. Lakukan saja apa yang Allah fima atakallah. Yang Allah kasih kepadamu itu lakukan dengan istiqomah, sungguh-sungguh, tekun total sampai kamu jadi ahli yang kamu lakukan itu. Nek kue dodolan soto, kue ahli soto. Nanti ketika Indonesia menjadi negara dunia ke-1, kamu adalah pakar. Kamu direktur atas hidupmu sendiri. Kamu dibutuhkan oleh konglomerat-konglomerat. Bahkan kamu akan jadi konglomerat. Dan tidak apa-apa menjadi konglomerat asal kamu temukan nikmatnya akhirat di dalam konglomerasi yang kamu jalan. Gitu loh, Dek. Temukan sekarang bakatmu apa. Saya ini tidak masuk rak buku di Gramedia. Bukuku ekonomi ra cocok, sosial ra cocok, budaya ra cocok, agama ra cocok. Ora ono, akhire kudu gawe lemari dhewe ya ora. Aku parpol ra cocok, ormas ra cocok, kiai ra cocok, kabeh ra cocok, akhirnya aku gawe kursi dhewe. Dan saya bersyukur karena saya sejak kecil menciptakan kursi saya sendiri. Nyun sewu ya, saya menyembunyikan nasab saya karena saya tidak mau dipuji orang hanya karena saya punya nasab. Sementara kebanyakan tokoh-tokoh Indonesia menikmati nasabnya. Lahir procot, iki wis putune mbah iki, ngono ta? Gampang dadi ketua iki, gampang dadi kok mergo pancen putune mbah iki kan ngono. Aku ora duwe kursi. Dan seandainya ada, aku sembunyikan di belakang punggungku. Aku ingin menjadi fungsi, bukan menjadi siapa diriku. Gitu loh, Dek. Nah, teman-teman sekalian, temukan dirimu. Temukan bakatmu dan kerjakan. Masa 5-10 tahun kamu tidak jadi pakar? Jadi misalnya Pak Ilyas, sampai dia ngerti betul dunia dosen dengan segala dimensinya. Psikologi ini mahasiswa, latar belakang ekonominya mahasiswa, budayanya mahasiswa, kampus kipiye, semua dia tahu persis. Sehingga seperti origami tadi, sekarang si mbah yang penggawean melipet-lipet itu digoleki NASA. Karena mereka ingin bikin satelit yang efisien, yang bisa menyerap energi dari matahari tapi tidak terlalu gedabiah. Jadi harus ada lipatan-lipatan tertentu yang efisien, yang logamnya tidak terlalu berat sehingga lebih awet di angkasa. Dan itu yang bisa menguasai itu hanya seorang ahli origami. Jadi gue saiki opo tentok ke awakmu, mumpung gue isih nom, dan tekuni sampai habis. Iki tenang. Lah aku iki apa? Saya tidak menekuni bidang apa-apa karena saya bukan bidang. Saya bukan kamar. Saya bukan perabot. Aku ini ruang. Aku ini menampung semua perabot. Aku terdiri dari kamar-kamar yang bermacam-macam. Kamu jangan memasukkan aku ke dalam kamar, karena kamar itu sempit bagiku dan tidak cukup, akan pecah itu kamar untukku. Ngono rek nek arep penyair gitu. Ya. Maka saya tidak membutuhkan dunia ini. Karena aku disuruh menolong
kalau ada yang darurat di dunia ini. Masa saya butuh dunia? Saya butuhnya Allah. Bahwa Allah kemudian menyayangi sangat dengan mencuelkan dunia untuk saya, itu Allah kasih, bukan karena saya mencarinya. Dari soal istri sampai soal harta sampai soal ma'iyah, saya tidak pernah minta dan saya tidak pernah merebut dan saya tidak pernah bercita-cita. Ora tau kok, wah Pak, rabi karo artis. Ora tahu. Pokoknya dilalah acara bareng karo Kiai Kanjeng ning Senayan, buka bareng tak lamar wis ngono wae. Atine pengen ngelamar tak lamar. Nesu to. Ora tau ketemu lagi pisan ngelamar wae nesu. Nah, menurut gayanya nasib dari Allah. Nek cah wedok nesu ning tingkat gune berarti arep dadi. Jadi nek ana cah wedok benci nang kowe, berarti nanti kalau dia mencintaimu dia akan luar biasa cinta. Semakin dia benci kepadamu, semakin tinggi energi cintanya untukmu. Oh, no. Kecuali yang tidak. Ini yang terakhir jelas ya Mas ya. Mulai besok pagi tekuni kerjaanmu, tekuni sampai kamu jadi ahli, kamu jadi pakar, kamu menguasai betul bidangmu. Ya teman sekalian ya, jadi ahli ya, jadi ahli. Aku kira tahu tanggung-tanggung loh. Ngelakoni apa wae tenanan, tenanan. Tenanan itu tidak hanya sekarang, tenanan itu diuji oleh waktu selamanya. Kita tidak tahu masa depan sama sekali. Kita tidak tahu akan meninggal umur berapa. Kita tidak tahu Israel akan datang ketika kita berusia berapa. Pokoknya kita lakukan terus. Nek carane wong main remi di Jawa Timur. Pokok iki kartu iki nek tak tokno badi arek iku. Gepeng kaya ilir gak tak tokno kartu iki. Nek saiki lak gampang kompromi to, Mas. Gampang kompromi. Kemarin PDIP, terus mencalonkan diri PKB, terus mari ngono ganti meneh Nasdem, kan gitu. Pokoknya apa yang dia badi, karena dia tidak punya dirinya sendiri, dia tidak punya keistimewaan, dia tidak punya fadilah yang dikasih Allah kepada dia. Nah, temukan fadilah dari Allah kepada masing-masing, maka kamu sudah dijamin oleh Allah bahwa akan aku lebihkan kebunmu asal engkau mencari aku dalam hidupmu. Ini rek ya, tepuk tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah ada kiai mengatakan tepuk tangan untuk Allah? Belum pernah ya? Kira-kira menurut fikih bagaimana? Allah tidak akan terpengaruh oleh tepuk tangan. Begitu. Tepuk tangan tidak menentukan baik atau buruk. Yang menentukan adalah niatmu apa. Anda bersyukur, ya toh? Tepuk tangan untuk bersyukur toh, seneng toh, yo top gitu kan. Loh, Mas, orang itu sering karena berpikirnya materialis dan keduniaan, yang dilihat itu barangnya, ucapannya, bukan muatannya. Gitu loh, Mas. Orang tuh saking, wah, jos, Allah ki jos tenan. Bisa tahu itu, Mas? Wah, top tenan Allah kan gitu. Boleh enggak itu? Kalau menurut tadi itu protokoler enggak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat nih orang lega tau nek kowe wong Semarang. Allah iki jos ndak. Anda baru bisa menemukan indahnya dunia kalau engkau bertujuan akhirat. Betul enggak? Kalau tujuanmu dunia menjadi remeh. Tidak bisa kamu nikmati. Kalau engkau menemukan betapa indahnya ciptaan Allah ini, dunia menjadi indah dan tidak tergantung jumlahnya. Kamu punya uang 50.000 indah, punya uang 1 juta indah, punya uang 10.000 indah. Kalau kamu melihat Allah dan menentukan Allah dan akhirat sebagai tujuan hidupmu, ya. Simpanlah kembali bumi, simpanlah kembali duka derita, duka nestapa.
tak usah kau sebut-sebut lagi. Rahasia-rahasia firman disembunyikan di balik kesunyian. Tuhan bertahan di balik temaram, membiarkan waktu tampak muram. Kita terus berjaga setia di makam yang mereka tak menjamahnya, tak tertipu oleh kebun dan sungainya, sebab kita mengendarai alirannya.